nails are painted green. A cigarette in her mouth as she smiles. Hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone now, dear. Come sit down next to me, Susan. Hai! Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Cynthia Aliam Kubita. Aku Vina Sabrina. Aku Akila Safira. Aku Naila Tamunisa. Aku Yunetian Persikibani. Aku Rayhan Rafa. Aku Denis Raska. Aku Siti Nur Febi dan teman kita yang berhalangan hadir yaitu Dimas Ari Wijaksono. Untuk melaksanakan tugas ujian praktek, kita akan menjelaskan mengenai apa aja yang ada di Museum Sentralita Nasional. Oke, stay tune! Hai guys, hari ini kami berada di Museum Kebangkitan Nasional yang berlokasi di Jalan Abdurrahman Saleh, Jakarta Pusat. Gedung ini menjadi saksi bisu lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan pergerakan nasional. Nah, di sini ada ruang pengajar Stopia. Ayo kita masuk. Pengajar Stopia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stopia terbaik. Pengajar Stopia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan sesuai kegiatan pembelajaran. Nah, ini merupakan lonceng Stopia yang mengatur aktivitas para pelajar. Oke, selanjutnya di sini ada ruang direktur Sofia. Ruang yang kerja khusus untuk para direktur Sofia untuk menjalankan tugas akademis maupun administrasi termasuk menerima tamu instansi dari mana? Dalam ruangan ini terdapat replika atau patung Dr. Hermanus Fredrik Roll yang menjabat sebagai direktur pada periode 1901 hingga 1908. Selanjutnya di sini ada ruang media belajar untuk para pelajar Sofia. Ruang ini merupakan salah satu ruang kelas penting di mana para pelajar yang berasal dari berbagai daerah mempelajari tubuh manusia. Di ruang ini seringkali digunakan alat peraga anatomi dan spesimen. Di ruangan ini juga dilengkapi dengan laboratorium untuk praktikum ilmu kedokteran seperti mikroskop, alat-alat kimia, penelitian bakteriologi, dan juga kerangka sebagai alat media belajar mereka. Dan di sini ada ruang berisi tentang obat-obatan yang pada zaman dahulu. Baik, di sini ada alat medis yang digunakan untuk pengajar Sofia pada masa kolonial Belanda pada tahun 1902 sampai dengan 1920. Ya, di sini ada 3 pengusaha yang menyumbang 178 ribu gulden, yaitu ada Gubernur Jenderal W. Busboom, terus P. Johnson dan N.C. Van den Honert. Ya. Lalu lanjut di sini ada peralatan-peralatan medis yang digunakan pada pelajar di sini. Contohnya itu ada hak sisir alat bantu operasi untuk mengkaitkan kulit. Lalu ada yang lain pinset untuk mengambil jaringan lunak dan jaringan keras. Lalu ini ada alat bantu pernapasan digunakan dokter untuk mengatur pernapasan. Ini ada Dan di sini yaitu ruang memorial Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang dan jelas. Didirikanlah saat itu juga Perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama yang diketuai Sutomo. Ini ada
adalah gedung Sofia yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pelajar. Pelajar Sofia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan sangat ketat. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil Supos. Kelas Sofia. Kegiatan belajar dalam kelas Sofia dimulai pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12.30 siang. Waktu belajar untuk setiap mata pelajaran 50 menit. Dilanjutkan dengan waktu istirahat selama 10 menit untuk mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Pada pukul 8 sampai dengan 10, pelajar kembali memasuki ruang kelas. Mereka belajar bersama di bawah pengawasan guru pendamping. Ujian mata pelajaran dilakukan secara lisan, tertulis, dan praktek dengan rentang nilai 1 sampai dengan 10. Nilai di bawah 5 dianggap sebagai nilai mati karena menyebabkan pelajar tidak dapat naik tingkat. Sekarang kita masuk ke sejarah kebangkitan nasional. Hai guys, bertemu lagi sama aku. Aku mau kasih tau fun fact, ternyata Museum Kebangkitan Nasional ini terhubung dengan museum lainnya, yaitu ada Museum Sumpah Pemuda dan Museum Perumusan Teks Proklamasi. Di sini juga disediakan fasilitas perpustakaan. Untuk kita apa? Untuk kita istirahat atau bisa baca-baca buku dan novel. Ya. Novel-novel dan bukunya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa datang ke museum ini, Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta Pusat.